Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai 3 komponen utama dalam LCSA. Penilaian keberlanjutan atau LCSA merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menilai keberlanjutan sebuah produk. Adapun pendekatan holistik yang digunakan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam satu penilaian. Adapun penggunaan keputusan berkelanjutan pada LCSA untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik untuk masa depan berkelanjutan. LCSA secara lengkap merupakan sebuah metodologi untuk mengevaluasi seluruh aspek keberlanjutan sepanjang siklus hidup sebuah produk. Adapun tujuan utama dari LCSA diantaranya untuk mengidentifikasi dan juga meminimalkan dampak negatif dari lingkungan, biaya, dan juga dampak sosial dari sebuah produk. Adapun prinsip dasar dari LCSA untuk menggabungkan perspektif lingkungan, ekonomi, dan sosial untuk analisis holistik. Adapun 3 komponen LCSA yang terbagi menjadi Life Cycle Assessment atau LCA, kemudian Life Cycle Costing atau LCC, serta Social Life Cycle Assessment atau SLCA. Life Cycle Assessment atau LCA merupakan penilaian dampak lingkungan terhadap siklus hidup sebuah produk. Sedangkan untuk Life Cycle Costing atau LCC merupakan tahapan untuk menganalisis semua biaya terkait dengan siklus hidup sebuah produk. Dan yang terakhir ada Social Life Cycle Assessment atau SLCA, merupakan sebuah tahapan untuk mengevaluasi dampak dari siklus sebuah produk. Kemudian apa sih tujuan dari LCA itu? Tujuan dari LCA itu mengidentifikasi titik-titik dalam siklus hidup produk yang memiliki dampak lingkungan yang besar, di mana mampu memberikan dasar untuk perbaikan produk yang berwawasan lingkungan. Adapun manfaat dari LCA yaitu pengurangan dampak lingkungan, memberikan inovasi terhadap produk-produk baru, keunggulan yang kompetitif, serta mampu memberikan regulasi pada standar lingkungan yang semakin ketat. Adapun tantangan dalam penerapan LCA diantaranya adalah kesediaan data yang akurat dan juga lengkap, kompleksitas metodologi, serta subjektivitas interpretasi hasil yang bergantung pada sebuah asumsi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai LCC. LCC tadi merupakan sebuah metode untuk menghitung semua biaya yang terkait dalam siklus produk. Adapun cakupan biaya akuisisi, operasional, kemudian pemeliharaan, serta biaya untuk pembuangan limbah dari produk tersebut. Adapun tujuan dari LCC adalah mengoptimalkan keputusan ekonomi dengan mempertimbangkan biaya jangka panjangnya. Tidak hanya itu, LCC juga memiliki manfaat. Di antaranya adalah mampu menghemat 30% biaya untuk jangka panjang dengan metode pendekatan dari LCC. Kemudian untuk pengurangan risiko finansial dengan perencanaan biaya komprehensif mencapai 40%, peningkatan efisiensi anggaran dengan prediksi biaya yang lebih akurat mencapai 25%. Adapun tantangan dalam penerapan LCC diantaranya adalah ketidakpastian prediksi biaya pada masa depan dengan akurat. Kemudian perspektif jangka panjang yang cenderung fokus pada biaya awal daripada biaya jangka panjangnya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai SLCA, di mana LCA merupakan sebuah tahapan untuk menilai dampak positif dan juga negatif dari sebuah produk dari siklus produknya. Kemudian fokus pada dampak terhadap pekerja, komunitas lokal, konsumen, serta masyarakat. Tujuan dari SLCA yaitu meningkatkan kondisi sosial dan juga rantai nilai dan mengurangi dampak negatif. Adapun manfaat dari SLCA diantaranya adalah meningkatkan reputasi dan juga pengurangan risiko sosial, kondisi kerja yang lebih baik dan juga perlindungan hak terhadap pekerja, pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan lokal secara produk yang lebih etis dan juga transparansi. Adapun tantangan dari SLCA diantaranya adalah kesulitan untuk mengumpulkan data dengan data-data yang relevan dan juga akurat. Yang kedua, variasi budaya dengan perbedaan nilai dan juga norma antar wilayah geografis, serta kualifikasi dampak tantangan dalam mengukur dampak sosial dan juga sering bersifat kualitatif. Adapun pengintegrasian antara LCA, LCC, dan juga SLCA diantaranya adalah harmonisasi metodologi yang menyesuaikan batasan sistem dan juga unit fungsional dari ketiga metode tersebut. Yang kedua, integrasi data yang menggabungkan data lingkungan, ekonomi, sosial dalam satu basis data. Yang ketiga,
analisis terpadu yang melakukan analisis simultan untuk melihat trade-off antar ketiga aspek serta pelaporan holistik yang menyajikan data secara komprehensif untuk mengambil keputusan berkelanjutan. Adapun rekomendasi untuk masa depan diantaranya adalah mengembangkan database dengan membangun database yang komprehensif untuk mendukung LGSI, kemudian standarisasi metodologi dengan mengembangkan standar internasional untuk aplikasi LGSI. Yang ketiga, peningkatan kapasitas untuk melatih lebih banyak praktisi yang paham dan juga menyebarkan pengetahuan mengenai LGSI serta berkolaborasi multi-stakeholder yang meningkatkan kerjasama antara industri, akademisi, dan juga pembuat kebijakan. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.